kebencian mereka atau sentimen mereka. Mereka juga melihat, Perancis terutama, misalnya begini, Perancis itu, orang Perancis suka makan kodok, suike. Ya. Ketika ditanyakan kepada Perancis, kalian beli suike, beli kodok dari mana? Nomor 1 katanya suppliernya, pemasoknya Turki, nomor 2 Indonesia. Lah, kenapa tidak beli dari Inggris? Oh enggak, Inggris punya bau lumpur. Nah, karena mereka sentimen, Inggris punya bau lumpur gitu. Kita tidak tahu apakah betul kodok itu ada bau lumpurnya. Wallahu alam. Tapi begitu sentimennya. Namun, karena demikian, mereka akhirnya membendung ekspor AstraZeneca yang harusnya dikirim ke Australia, mereka bendung karena mereka mau pakai sendiri. Alasannya apa? Mereka mengatakan Australia dalam keadaan aman. Jadi tidak perlu, kita tidak mendesak perlu vaksin ini. Kami yang lebih perlu. Karena keadaan di Italia, di Prancis, dan di Jerman itu sangat-sangat gawat. Itu dia. Itulah yang kemudian, karena begini, ada pandemi, ada virus, dan kemudian ada masalah yang lain. Ini kalau masalah yang katakanlah kesehatan ansih itu saja, mungkin tidak masalah. Sekarang kan ini sudah masuk unsur-unsur politik. Apa sih yang tidak dimasukkan unsur politik? Misalnya kita dengar, katanya Pfizer itu, ya ini pengakuan dari Vice President Pfizer, bahwa dia bisa membuat satu vaksin yang 1 kali suntik selesai. Tapi kalau itu dia bikin, katakanlah Bang, dia harus bikin 100 juta yang 1 kali suntik. Ini kalau dibagi 2 Bang, bisa 200 juta orang. Jadi setengah-setengah dulu. Ya. Nah, kemudian apalagi kita bilang, bahwa dia bilang nanti setelah ini, dia akan menjual, pandemi akan menjadi endemi, dan orang akan butuh beli. Nah, itu satu. Di Indonesia kita bingung. Jadi pada waktu itu Bang, kembali yang tadi, ada semacam satu kecurigaan yang bermain dalam kepala aku. Ini apa? Ini Sinovac kah? Atau merah putih yang dikembangkan dari Sinovac? Nah, bermain pula lah kita punya perasaan. Bagaimana cara pengembangannya di Indonesia? Apakah Bio Farma memang melakukan persis seperti yang dilakukan oleh Cina, dan itu tetap sama mujarabnya? Jadi kalau disuruh pilih, ada Sinovac yang dari Cina, ada Sinovac yang menjelma menjadi merah putih, aku pasti memilih yang dari Cina. At least bagaimanapun inilah yang dipakai oleh Presiden, kan begitu, atau yang lain-lain. Yang di sini, prosesnya bagaimana? Kan begitu, ini yang kita nggak tahu. Nah, jadi akhirnya aku bilang gini Bang, balik badan aku bilang mana aku lah, kita pikir lah, jalan. Repet-repet juga ada aku, tapi kalau enggak, Papa berhak atas diri Papa menolak atau memakainya. Apalagi ada beberapa kawan yang bilang, sebenarnya ada beberapa orang yang kawan-kawan di Amerika, yang di luar negeri, yang kita sering telepon, Bang. Dia bilang, kami di sini justru tidak pakai vaksin. Cuman kami dikasih suntikan dan obat-obatan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Itu yang penangkalnya. Aku pikir ini logik. Masuk ke dalam alam pikiran ke bawah. Betul, kalau kita tingkatkan daya tahan tubuh kita, we don't need vaksin. Jadi Bang, sementara kita belum suntik, ini kita berdua ini belum suntik, ya tingkatkan daya tubuh dulu lah, daya tahan tubuh. Ya, kita lihat, so far so good. Abang masih berenang, ya kan? Masih jalan sama cucu, walaupun pakai masker. Ada demam ya, demam-demam biasa lah karena perubahan cuaca. Jadi dengan kata lain Bang, belum vaksinasi. Sama kita Bang. Ya, kalau aku sebenarnya begini, akan lebih aku utamakan karena kemarin sudah ke apotik, dia mengatakan nanti datanglah berapa hari lagi suntik anti flu, influenza. Itu tiap tahun di sini menjelang musim dingin diberikan kesempatan, kalau macam kita ini cuma-cuma. Sama sekali tidak bayar karena kita punya kartu pensiun. Betul. Kita punya kartu pensiun ya, walaupun warga negara Indonesia. Jadi anehnya begitu, karena pernah dalam suatu acara radio dengan Indonesia bertanya mengenai Pak Nuim sudah pensiun, sudah, lalu makan minumnya dari mana? Nah, aku bilang dari pemerintah Australia. Ya, katanya Pak Nuim mengaku masih warga negara Indonesia, masih pakai paspor hijau, Pancasila, Garuda Pancasila. Kok yang nanggung pemerintah Australia? Begini, waktu saya masih bekerja dulu, saya harus bayar pajak. Jadi waktu itu pajak saya digunakan untuk orang yang sudah lanjut usia. Nah, sekarang saya lanjut usia, pemerintah Australia berkewajiban untuk menyantuni kehidupan saya. Jadi mereka lah yang bayar, ya yang menanggung itu. Jadi misalnya kalau ke apotik, biarpun harga obat itu sekian puluh ribu dolar atau berapa, sebagai seorang pensiunan, aku hanya harus bayar $5 60 sen. Sudah naik 10 sen. Sebelumnya $5 50 sen. $5 60 sen.
Orang yang masih bekerja mungkin harus bayar $22 atau $32, tapi kita orang pensiunan itu diberikan macam-macam kemudahan oleh Australia. Termasuk suntikan misalnya anti-flu, kalau orang lain itu mesti bayar $10 atau $20, kalau aku tidak bayar sama sekali. Iya, betul. Karena sudah, jadi seperti juga ini vaksin ini, kalau aku nanti insya Allah divaksinasi, tidak lagi perlu bayar. Karena ada ketentuan. Kalau pergi juga misalnya naik angkutan umum, itu dengan kartu atau dengan kartu pensiun itu kita bayar hanya dapat diskon. Mana-mana dapat diskon. Bukan itu saja. Bahkan tiap tahun itu nanti diberitahu oleh misalnya jawatan kereta api Australia. Saudara berhak untuk pergi sekitar 200 km pulang pergi tanpa bayar 1 sen pun. Tolong isi formulir ini, kirimkan dan akan kami kirim tiket untuk itu. Jadi hal-hal yang seperti ini. Dan itulah, seperti alhamdulillah selama terjadinya pandemi ini, sudah berapa kali kami mendapatkan santunan, diberitahu dapat surat lah. Pikir ini surat barangkali mau ditilang ini, karena mungkin kesalahan lalu lintas. Rupanya di situ mengatakan bahwa dikarenakan keadaan pandemi dan sebagainya, saudara berhak menerima $750. Istri saudara berhak menerima $750. Itu berkali-kali dilakukan. Habis itu oleh pemerintah daerah, kita dikasih juga $250. Dua kali. Satu orang 250, 500. Setelah itu bisa pula memohon untuk mendapatkan subsidi kalau berlibur ke luar kota Melbourne. $200. Itulah menghilang selama sebulan. Jadi banyak hal-hal yang baik, ada yang positif, ada yang negatif. Kalau dilihat juga di Indonesia ini bagusnya Bang. Yang ini kan gratis ini dari pemerintah. Nah ini hebat juga. Nah kita harus kasih acungan jempol. Tidak ada orang yang bayar. Atau belum ada orang yang bayar. Maksudnya belum sampai ke sana. Jadi itu oleh negara. Cuman Bang dengan gratis itu, orang boleh jubel Bang. Ya, kita kan orang Indonesia ini pantang tak gratis. Pantang tak mau pre. Ya kan? Jadi aku tidak mau terjebak dalam emosional seperti itu. Aku mau rasional. I need that virus, I need that vaksin, karena untuk kebutuhanku secara rasional aku perlu. Jadi kita berpikir logis saja. Walaupun Bang sebelum itu sebagai gantinya, ketika aku tidak jadi suntik itu, tidak jadi vaksin itu, aku pergi Bang cek ke Prodia, mengecek tingkat imunitas tubuh aku. Nah katanya kalau tinggi kita nggak usah lagi divaksin. Udah cukup kuat di dalam tubuh kita untuk menolaknya. Itu ada angkanya, Bang. Jadi dapat itu. Karena di India itu yang disebutkan herd immunity, yaitu kekebalan manusia, karena dia sudah kena dan dia sembuh, itu katanya darahnya itu bisa diperjualbelikan di India. Ratusan dolar. Orang yang sudah kena corona atau sembuh, itu katanya dia sudah kebal. Tapi tidak juga, karena di Australia ini ada seorang perempuan, warga negara Australia, pulang dari Jerman, dia kena corona, COVID-19. Kemudian dia diasingkan, diisolasi, sembuh. Dia senang pergi berenang di laut dan kena lagi. Diisolasi lagi, sembuh. Dia berenang lagi, kena lagi, 3 kali dia kena. Jadi bisa juga ada kasus-kasus. Jadi kata orang Inggris itu, terhadap segala sesuatu itu ada pengecualiannya. Ya, kita ini, tapi ada yang kecuali. Dalam hal ini pengecualiannya itu, jadi ada juga orang yang sudah kena 2-3 kali. Jadi tidak selamanya kekebalan tubuh itu bisa diandalkan juga. Betul. Memang agak aneh Bang, kalau kita lihat sekarang ini, kita ikuti berita-berita COVID ini, perkembangan obatnya, perkembangan vaksinnya, segala macam. Obat kan belum ada. Nah itu semuanya itu meraba-raba. Ya tidak ada yang eksak mengatakan bahwa kalau Anda sudah kena, Anda tidak bisa kena lagi. Nggak ada. Tidak ada. Orang bisa kena berkali-kali. Beda Bang, dulu. Ada dugaan seperti itu. Nah, dulu Bang kita nggak cacar 1 kali. Ya. Seumur hidup kita nggak kena cacar. BCG juga. Untuk TBC. Untuk TBC. Nah, itu kan di bahu itu sih. Nah, itu juga bisa tahan lama. Terus ada dulu Bang, penyakit-penyakit yang dulu ada cacar air segala macam. Itu kalau udah kena sekali nggak kena lagi. Betul, kalau itu jelas. Dan cacar air itu biasanya kita dikasih minum air kelapa itu. Minum air kelapa dan makan jabu. Entah di mana, mungkin jabu ada vitamin C-nya, mungkin jabu air. Disuruh makan jabu air dan minum air kelapa, itu untuk cacar air.
Ya betul, memang ada penyakit-penyakit yang satu kali. Jadi pernah salah seorang anakku kena penyakit, yaitu cacar air. Itu di sekolah banyak orang tua yang bisa nggak anakku duduk di samping anakku gitu itu supaya dapat itu cacar supaya cepat selesai. Jangan tunggu sampai entah kapan-kapan nanti mereka baru terkena. Ya, Sampai begitu karena setelah itu selesai tidak akan ya. terkena lagi jadi kebal. Tapi tidak dengan corona ini. Jadi corona ini memang lain daripada yang lain. Makanya perkataan dalam bahasa Inggris yang sering digunakan ketika mereka membicarakan tentang COVID-19 ini adalah unprecedented. Ya, Belum ya, ya. pernah ada tolok bandingnya. Ya. Ya, tolok bandingnya itu ada, yaitu dalam artian setelah Perang Dunia Pertama, sekitar tahun 1917-1918, berjangkit apa yang disebutkan sebagai influenza Spanyol, Spanish flu, yang menimbulkan kematian antara 70 sampai 100 juta orang kabarnya. Tapi jangan lupa, pada waktu itu penisilin pun belum ada. Ya. Penisilin belum ada. Jadi kalau manusia itu meninggal karena itu masuk di akal. Karena tidak ada penangkalnya, tidak ada penawarnya. Dalam hal ini penisilin yang banyak digunakan. Karena juga boleh dibilang kan penangkal COVID ini belum ada, Bang, belum dapat. Belum ada. Ya Belum inilah ada. virus-virus ini. Yang pertama menemukan jati diri kalau mau dikatakan anatomi virus corona ini sebenarnya dari laboratorium di Australia. Lalu dikirimkan ke luar negeri. Lalu mereka berdasarkan virus itu atau anatomi dari virus itu, mereka mengembangkan lawannya. Nah, pada awalnya di Australia, beberapa gereja, termasuk Katolik, Protestan, Ortodoks, mengatakan kami tidak bersedia untuk divaksinasi dengan AstraZeneca. Karena apa? Karena itu menggunakan katanya janin dari bayi yang digugurkan dalam tahun 1974. Itu katanya? Itu katanya memang betul barangkali. Memang betul. Menggunakan janin dari pengguguran aborsi yang terjadi tahun 1974. Karena mereka gereja menentang pengguguran kandungan, ya aborsi. Tapi kemudian mereka mengatakan, tapi kami tidak akan mengarahkan kepada jemaat kami, katanya, untuk juga menolak untuk divaksinasi. Jadi banyak pendeta-pendeta yang mengatakan tidak bersedia divaksinasi karena mereka menganggap ya istilahnya kalau kita itu halal dan haram itulah. Dalam hal ini kita puji Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan halal. Karena apa? Karena ada misalnya dikatakan oleh Rasulullah SAW, segala penyakit ada obatnya kecuali tua dan mati. Kecuali tua dan mati itu tidak ada obatnya. Itu bisa menangkal ya sebetulnya. Nah, kemudian juga dikatakan jangan mencelakakan dan jangan dicelakakan. Kamu tidak boleh mencelakakan diri kamu dan kamu jaga jangan sampai dicelakakan atau diri kamu tercelakakan. Oleh sebab itu dikatakan kalau kamu mengetahui di satu tempat ada penyakit menular, jangan datangi tempat itu. Kalau kebetulan kau sedang mengidap penyakit menular, jangan pergi ke tempat di mana tidak ada penyakit menular. Jadi sebenarnya aturan-aturannya larilah seperti kau sedang dikejar singa. Ya, nah, itu dia. Tapi kan itu jadi maksudnya halal haram ini yang kadang-kadang membuat kita jadi agak kecewa. Karena di negara-negara seperti di Nigeria, kan itu Nigeria itu terbagi dua penduduknya, Muslim dengan non-Muslim lah begitu kira-kira. Pakistan itu sering sekali. Masih polio itu masih ada. Karena ada semacam propaganda bahwa polio ini dimaksudkan untuk memandulkan ini, itu semuanya tidak benar. Tapi karena orang percaya apa boleh buat. Jadi ini percaya seperti juga misalnya ada gerakan-gerakan atau aliran-aliran katakanlah dalam Islam yang mengatakan ini haram, itu haram, ini bid'ah, itu bid'ah. Yang pada hakikatnya tidak benar. Maksudnya karena orang tidak meneliti dan kemudian barangkali kurangnya penerangan, dakwah, penjelasan, pencerahan, ya itu jadi dikatakan. Karena kalau dikatakan kita tidak boleh misalnya hidup bersama non-Muslim, lah Allah SWT yang menciptakan non-Muslim itu. Sebab Allah SWT mengatakan, walau sya'a rabbuka, kalau Tuhan kamu menghendaki, maka dimuslimkannya semua manusia. Nah, ini seakan-akan kita mau melawan Tuhan. Jadi kan tidak, karena kita dikatakan berbuat baik kepada mereka dan semoga Allah menciptakan kasih sayang antara kita yang Muslim dengan mereka yang non-Muslim. Jadi kenapa mesti macam terjadi serangan-serangan terhadap gereja dan lain sebagainya? Jadi itu Bang kalau kita lihat ya, kadang-kadang yang membuat kita heboh ini makan berita-berita.
Iya. Terlampau banyak kita membaca, terlampau banyak kita tahu, terlampau susah hidup kita. Jadi betul kayak pepatah zaman dulu, Bang, yang bilang kan begini, banyak membaca, banyak persoalan. Sedikit membaca, sedikit persoalan. Tak membaca, tak ada persoalan. Jadi, Orang Inggris bilang, when ignorance is bliss, it's folly to be wise. Kalau tidak tahu itu mendatangkan kebahagiaan, bodohlah orang yang ingin bijaksana. Nah, ya begitu ya. ya, Tapi tidak bisa. Tidak bisa. Kalau kita tidak menerima itu. Kalau itu menerima, dulu tidak bisa kita jadi wartawan surat kabar. Siapa yang mau baca surat kabar? Susah kita kalau tak ada pembacanya. Koran itu salah. Tak ada yang bisa gaji Haji Muhammad Said, yang ahli sejarah Aceh itu tak bisa dia membayar gaji kuliah di waspada. Tapi itu memang dibilangnya, Bang, pupuklah rasa curiga. Wah, memupuk rasa curiga ini sebenarnya supaya itulah kelebihan wartawan dari yang lain. Karena orang lain tidak curiga, kita curiga. Makanya kita kan di wartawan ada pertanyaan, siapa, kapan, kapan. Itu pertanyaan yang harus siapa melakukan apa di mana dan kapan. Nah, kan begitu. Terus ada lagi bagaimana. Bagaimana? Harusnya betul. 5W itu kan ada 4W sama 1. 5W 1H. 5W 1H ya. Jadi kita mesti sebagai wartawan ada perkataan dalam bahasa Inggris itu curiosity, ingin tahu. Itu yang penting. Tapi orang Inggris juga mengatakan it's curiosity that kills the cat. Ya betul. Rasa ingin tahu itu. Rasa ingin tahu itu yang membunuhmu gitu kan. Itu yang bikin kucing itu mati gitu. Iya betul. Untuk sana kemari. Kucing aja yang 9 nyawanya bisa mati, apalagi kita cuma 1 kali nyawa kita.